saking tengahing samudra. Yo friends, ini ada urban legend yang di video video sebelumnya ya sebelumnya ada di post dari terakhir tuh di ini yang list ke-7 ya gitu, list ke-7. Nah kita next ke list 8 nih. Di list 8 ini ada dari orang Amerika ya gitu, cerita dari orang Amerika, urban legend orang Amerika yang dia itu seorang backpacker itu dia yang suka bepergian gitu, bertualang gitu, karena dia pokoknya dia bertualang sendirian ya ke Cina gitu kan, tanpa dia tahu bahaya yang tengah mengancamnya. Nah berpergian dia nggak tahu kan bahaya apa yang mengancam dirinya gitu. Nah ini ada cerita urban legend dari orang Amerika yang pergi ke Cina berpergian tapi tanpa dia tahu bahaya yang sedang mengintai dia gitu. Ya mungkin dikisahkan ada seorang pemuda yang berusia 21 tahun ya friends, yang dia tuh bertualang gitu kan ya, menjadi backpacker mengelilingi dunia dan melihat kehidupan yang eksotis gitu. Dia pikir akan menjadi sesuatu pengalaman yang menyenangkan gitu jika dia bebas menentukan kemana dia pergi, bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kita kenal dan pergi ke tempat-tempat yang nggak pernah kita kunjungi sebelumnya kayak gitu. Nah tujuan pertama pria ini nih adalah negara Cina. Jadi ia naik pesawat ke Beijing dan segera menjelajah hingga ke pedalaman Cina tuh. Nah di jalan pemuda ini mendapatkan ide untuk menjadikan perjalanannya lebih menantang gitu. Ya dia suka sesuatu yang menantang juga dalam perjalanan gitu kan friends. Nah ia akan naik bis nih, dia naik bis secara acak tanpa tahu kemana bis itu akan membawanya. Jadi dia ingin jalan-jalan di Cina sampai ke pelosok-pelosok, tapi dia sengaja ngacak gitu, bis tujuan mana dinaikin aja gitu. Dengan demikian dia akan bisa menjelajahi wilayah-wilayah yang tidak diketahui oleh para turis dan wisatawan lainnya gitu, dengan menaiki tanpa tujuan yang jelas gitu. Nah tentu akan menjadi pengalaman yang membanggakan gitu buat dia ceritain gitu sama teman-temannya, karena dia telah menemukan tempat-tempat indah yang belum pernah dikunjungi sama teman-temannya juga nih. Dan suatu hari pemuda ini mulai melakukan rencananya itu, ia naik sebuah bis secara acak dengan tanpa tahu tujuan bis itu. Nah bis itu membawanya ke pedalaman, ternyata bis itu membawanya ke pedalaman, masuk ke dalam hutan-hutan dan lembah-lembah yang eksotis. Memang bagus pemandangan di situ. Namun bis itu pun mulai penuh tuh sama warga lokal dari pedalaman itu. Nah pemuda itu merasakan keanehan, kok ada yang aneh ya gitu. Nah orang-orang di dalam bis itu menatap dia, merasa ditatap ya, pada natap semua ke dia gitu, pada nengok semua ke dia gitu dengan pandangan yang aneh gitu kan. Mereka juga memilih berdiri ketimbang duduk di kursi sampingnya yang masih kosong itu. Jadi dia duduk, jadi ada dua tipe kursi itu kan, dua kursi. Nah dia duduk di satu, nah satu lagi kosong, dan mereka warga situ begitu naik bis itu, agak pelosok itu naik bis itu, dan mereka malah milih berdiri daripada duduk di samping si pemuda ini gitu. Ya mungkin awalnya pemuda ini merasa maklum gitu, sebab ya dia adalah orang asing kan. Namun tatapan orang-orang ini mulai kayak ngeganggu, ngerasa ngeganggu gitu. Pemuda ini ngerasa terganggu oleh tatapan orang-orang yang ada di dalam bis itu friends. Nah pemuda itu memutuskan untuk ya diabain aja lah gitu, mengabaikannya gitu kan. Walaupun perasaannya kini nggak nyaman gitu naik bis itu. Nah bis itu berhenti di sebuah halte tuh, dan naiklah seorang gadis cantik kan, yang langsung menangkap pandangan pemuda itu. Nah jadi pemuda itu ngelihat ada sosok gadis itu kan, yang dari halte itu dia naik bis. Nah dia ngelihat, jadi dia perhatiin si wanita itu naik bis, dan si wanita itu kan langsung bertatapan mata gitu dengan si pemuda ini gitu kan. Namun gadis itu justru tampak lebih terkejut gitu, kayak kaget banget gitu. Begitu saling ngelihat, dia kaget banget gitu ketika melihat pemuda itu ada di dalam bis gitu kan. Loh, ada di dalam bis gitu kan. Nah segera gadis itu
menembus kerumunan dan duduk di samping pemuda itu kan. Jadi kan orang-orang pada berdiri tuh, padat tuh. Jadi dia apa kayak ya nyelip-nyelip lah gitu, nyelip-nyelip. Akhirnya dia duduk di samping pemuda itu dalam bus itu. Nah, orang-orang itu akhirnya gantian tuh, tadinya natap si pemuda, sekarang natap si wanita itu gitu. Terus gadis itu nanya sama bahasa kan ini kan dia Cina ya, sama bahasa Amerika, dia sesama orang, mungkin bukan sama sih, entah juga. Jadi dia pakai bahasa yang dimengerti, pokoknya pakai bahasa yang dimengerti oleh pemuda ini gitu. Dia nanya, apa yang kamu lakukan di sini gitu kan? Apa kamu nggak tahu di sini akan membawamu gitu kan? Tanya gadis itu. Ya merasa senang aja sih pemuda itu ada yang bisa berbicara pakai bahasanya dia gitu. Pemuda itu tampak senang dan menjawab, ya aku nggak tahu, aku sedang berpetualang dan aku sendiri sebenarnya nggak tahu kemana tujuan bis ini gitu, karena dia kan emang dari awal ngacak gitu, nggak tahu tujuannya, nggak nanya-nanya, jadi dia naik aja gitu. Nah terus kata si ceweknya itu, aku harus memperingatkanmu kalau kamu berada dalam bahaya besar gitu. Si cowok kan bingung, why gitu, kenapa gitu. Nah kata si cewek jelasin, desa yang kamu tuju bernama desa pemakan manusia, penduduknya adalah kanibalisme dan mereka suka memangsa turis-turis asing yang tersesat di sini gitu. Nah pemuda itu ya dia kayak nggak percaya gitu, dia ketawa aja gitu dengarnya kayak lelucon gitu. Namun melihat wajah gadis itu yang ngasih tahu dia sambil serius gitu, dia ngasih taunya friends. Nah terus dia sadar gitu, kayak nanya lagi gitu, apa kamu serius gitu. Nah terus kata si cewek, tentu saja, lihat aja di sekelilingmu, jika kamu nggak percaya, mereka semua berasal dari desa itu. Nah jadi semua yang ada di bis itu pengen ke desa itu gitu, karena mereka memang penduduk desa itu. Jadi begitu ngelihat kayak turis asing yang tersesat nih, kayaknya diliatin, ditatap gitu. Nah makanya di situ si cewek itu datang dan ngasih tahu gitu. Pemuda itu pun ya dia balik natap lagi gitu, begitu dikasih tahu natap lagi wajah-wajah itu dengan wajah-wajah penumpang lainnya yang natap ke dia tadi juga itu, dia diliatin lagi satu persatu tuh, diliatin itu dengan wajah ketakutan juga sih si pemuda itu. Benar aja mereka menatapnya dengan wajah lapar gitu, dengan wajah lapar, bahkan beberapa tampak membasahi bibir mereka dengan lidah mereka kayak ya mungkin seperti itu gitu, seakan-akan ya mereka sedang membayangkan betapa lezatnya daging pemuda ini nanti gitu di desa mereka. Nah bus ini, kata si cewek juga, bus ini sudah hampir dekat nih sama desa nih kan, sama desa itu, kita harus segera kabur, kata si cewek. Nah bus itu lama-lama lambat gitu kan, saat hendak melewati sebuah tanjakan dia kan lambat tuh. Nah begitu di situ, ini kesempatan kita, lari sekarang, kata gadis itu. Nah mereka berdua segera berlari ke arah pintu, dan sebelum para penumpang lain sempat beraksi pengen nangkep gitu, nah si gadis itu segera narik tuas darurat untuk membuka pintu gitu. Jadi ada di bis itu ada tuas darurat gitu kan untuk membuka pintu. Nah begitu mereka lari, terus penumpangnya pada pengen nyegah mereka, si cewek itu udah ngebuka pintu tuas darurat. Nah mereka pun, si cewek sama si gadis dan pemuda ini lompat keluar bis itu kan. Nah habis lompat keluar, nah kerumunan di belakang langsung ngamuk dong, mereka makanan lezat itu kabur begitu aja gitu. Mereka langsung ngejar gitu, begitu mereka lompat juga ngejar si cewek itu, ayo cepat lari gitu. Si cewek itu lari kencang tuh di situ, lari cepat gitu, lari dengan sangat kencang lah, takut dimakan gitu kan oleh kanibalisme yang ada di bis itu. Ternyata warga dari desa kanibal itu. Si cowok pun lari itu lari kencang juga, ngikutin si gadis itu naik ke atas bukit, sampai naik ke atas bukit yang terjal tuh dikejar-kejar. Nah setelah sekuat tenaga melarikan diri, dia noleh tuh dan menyadari bahwa orang-orang desa itu udah nyerah tuh, udah kecapean semuanya tuh, udah nggak ada ngikutin mereka lagi tuh friends. Nah mereka akhirnya memutuskan udah nggak ngejar lagi tuh, terus mereka kembali ke dalam bus lah gitu kan, untuk ke desanya mereka masing-masing, ke desanya mereka itu, ke desa warga itu. Dan akhirnya si pemuda itu dengan ngos-ngosan dia bilang, terima kasih gitu udah nyelamatin saya gitu. Pemuda itu pun duduk di atas tanah itu, udah duduk sambil kecapean gitu kan, sambil terengah-engah, sambil lega gitu kan, sebab nyawanya terus selamat gitu. Nah si cewek itu sih masih semangat gitu, masih nggak kecapean sama sekali friends gitu. Nah dia tuh berbisik gitu sambil ngejilat bibirnya gitu kan, kayak orang lapar gitu. Nah akhirnya aku bisa makan sendirian kan gitu. Si cowok pun kaget, dan di situ pun cerita selesai ya.
kalian bisa nebak ya gitu kan apa cerita ini. Apakah si cowok itu dimakan oleh si cewek itu? Dia sedikit cerdas gitu, cerdas juga gitu, cerdas dari warga lain, padahal dia juga apa warga desa itu gitu. Atau mungkin ya kalian punya kesimpulan lain, silahkan komen di bawah gitu tentang apa cerita yang saya sampaikan ini. Dan kita next ke cerita list 9, tadi list 8 ya, tentang backpacker yang bepergian gitu. Kita lanjut ke list 9. List 9 ini ada Little Brother dari Amerika ya. Bukan sebuah urban legend. Ini sih kayak bukan sebuah urban legend sih, namun tetap kayak tetap ya bikin takut sih, bikin merinding juga sih. Kalau kalian bisa nebak akhirnya ya berarti kalian luar biasa, friends. Ini yang judulnya adalah Little Brother, yaitu adik kecil ya gitu. Dia bercerita sih, kalau di sini dia bercerita, aku memiliki adik kecil bernama Arthur, namun aku sangat membencinya. Dia sangat manja dan orang tua aku lebih menyayanginya daripada aku. Kayak jealous gitu friends sama adiknya. Siang itu aku mendorongnya ke dalam kolam. Ia membuat suara blurup gitu yang lucu gitu. Namun ayah dan ibuku yang melihatnya langsung panik. Mereka langsung mengangkatnya dari air dan segera memanggil dokter. Ibu sangat lega ketika dokter mengatakan adikku tidak apa-apa. Ayahku kemudian bertanya pada Arthur mengapa ia bisa terjatuh ke kolam. Aku sempat khawatir, takut jika Arthur mengadukanku. Ternyata benar, Arthur mengatakan akulah yang mendorongnya. Aku sangat takut, namun ayah ternyata membelaku. Ia terlihat sangat marah dan mengatakan padanya untuk berhenti mengatakan hal seperti itu. Aku pun lega. Namun itu membuatku makin membenci Arthur, dasar tukang ngadu gitu. Nah, malam itu ia meminta kue dengan selai sebelum tidur kepada ibu. Biasanya ibu tak akan memberikannya. Namun kali ini Arthur mendapatkan apa yang ia inginkan. Mungkin karena ibu kasihan dengannya atas apa yang terjadi siang ini. Aku lalu meminta kue yang sama kepada ibu, namun ibu hanya berpura-pura tidak mendengarku. Apa ibu curiga kalau benar aku yang mendorong Arthur ke kolam siang ini? Dulu kedua orang tuaku nggak pernah membedakan kami. Jika Arthur mendapat mainan baru, aku juga. Jika Arthur mendapat makanan, aku juga. Namun segalanya berubah sejak sebulan ini. Tiba-tiba aja mereka ya mencurahkan segala kasih sayangnya kepada Arthur gitu. Dia menjadi besar kepala gara-gara itu. Dia minta ini, itu, dan orang tuaku selalu memenuhinya. Sedangkan kepadaku sebaliknya, mereka benar-benar acuh tak acuh kepadaku. Aku kerap bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Apa karena aku udah besar sehingga mereka tidak menganggapku lucu lagi? Aku pernah menanyakan hal itu pada Arthur, namun ia malah mengatakan hal-hal yang kejam. Aku makin membencinya, apalagi ia selalu menolak bermain denganku. Namun perlakuan mereka pagi ini benar-benar sudah keterlaluan. Mereka hendak berlibur ke pantai dan mereka hanya mengajak Arthur. Mereka tidak mengajakku. Aku benar-benar membenci mereka sekarang, dan aku lebih membenci Arthur adikku itu. Karena itu aku menunggu malam tiba. Ketika orang tuaku sibuk menonton televisi di bawah, diam-diam aku merangkak ke kamar Arthur adikku yang sedang tidur. Aku akan mengendap-endap di samping tempat tidurnya dan menekankan bantal ke wajahnya. Iya, hingga ia tak lagi bernafas. Sekarang mereka tak akan bisa mengajak Arthur ke pantai. Setelah semuanya usai, aku akan kembali merangkak ke bawah ke kotak sempit mengerikan yang mereka buat untukku. So, the end, tamat. Jadi apa gimana ya kesimpulan ceritanya ya di cerita list ke-9 ini. Jadi itu dari kisah list 9 ini, dia emang adik kakak sih, mereka kandung ya, mungkin mereka adik kakak. Terus mereka seperti yang dikatakan oleh si aku ini, dia kalau si adiknya ini dapat mainan, dia dapat mainan. Kalau si adiknya ini dapat makanan, dia dapat makanan. Apapun yang adiknya dapat, dia dapat. Namun sebulan ini beda. Nah, mungkin sebulan ini kakaknya meninggal. Makanya kenapa kakaknya meninggal, ketika si adiknya ini didorong oleh kakaknya nyebur, terus dia tenggelam kan, blubuk gitu, tenggelam, dia nggak bisa berenang.
sama orang tuanya diangkat dan ditanya kenapa alasan dia bisa tenggelam gitu, dan dia pun ya bersyukurnya selamat gitu, nggak ada meninggal gitu. Setelah sadar ditanyain bahwa dia didorong oleh kakaknya, makanya di situ orang tuanya atau ayah atau ibunya tuh marah gitu kan ya, jangan ngadi-ngadi lu gitu kan. Nah di situ mungkin mereka karena tahu kalau kakaknya itu udah meninggal, udah nggak ada, jadi jangan ngadi-ngadi lu gitu, kakaknya udah nggak ada bisa ngedorong gitu, sehingga dia nyalain kakaknya gitu, dia marah. Dan di situ lega juga sih kakaknya kalau udah diaduin, tapi dia orang tuanya malah ngebela dia. Nah di situ bisa berspekulasi bahwa kakaknya itu udah meninggal gitu kan, tapi kakaknya itu makin benci kan karena si Arthur itu ngaduin kakaknya gitu, Arthur itu ngaduin kakaknya ke orang tuanya, friends. Nah akhirnya di situ si kakaknya itu ya kesel lah gitu, dia ngerangkak ke tempat tidurnya Arthur, terus dia ngedekep Arthur pakai bantal gitu kan, ya sehingga Arthur adanya itu nggak lagi bernafas kan, saking kesel kakaknya itu sama dia gitu, udah ngaduin gitu kan, terus pilih kasih, bahkan diajak jalan-jalan kakaknya juga nggak diajak gitu kan, ya gimana mau ngajak orang udah meninggal gitu kan. Nah akhirnya di situ setelah meninggal biar Arthur ya udah, akhirnya mereka nggak ada yang pergi gitu kan. Dan di situ kakaknya pun di ending terakhir ternyata orang tuanya menyiapkan sebuah kotak hitam yang gelap, yaitu kotak yang gelap itu buat ya entah nyegel kakak arwahnya atau apa gitu kan, atau biar mereka buat kayak apa sih di suatu negara itu pakai abunya itu ditaruh di dalam kendi, mungkin seperti itu mereka nyiapin itu buat wadah arwahnya itu biar supaya tenang atau supaya apa gitu ya, kurang tahu juga, friends. Ya lumayan sih, merinding juga sih. Nah itu tadi list 9 dari kisah dari Amerika ya, namanya aja Arthur ya, pakai nama Arthur gitu. Nah ini list ke 10, friends. Ada yang dari Jepang nih, nature photographer, yang dia menemukan sebuah foto yang sangat menakutkan di antara koleksi fotonya gitu. Nature photographer atau fotografer alam ya dari Jepang, yang mungkin dia bercerita salah seorang temanku adalah seorang fotografer alam. Entah kenapa padahal dia itu adalah gadis yang sangat cantik, dia perempuan, friends. Namun ia tertarik dengan alam liar ya, banyak sih gadis fotografer, gadis cantik dia tertarik dengan alam liar ya, seperti contohnya ini gitu, dan masih banyak lainnya gitu kan. Yang ekstrim kan alam liar itu ekstrim dengan binatangnya, dengan flora faunanya dan lain-lain gitu. Suatu hari ia berencana mengambil foto di tengah hutan, si cewek itu berencana mengambil foto di tengah hutan, friends. Nah untuk itu ia mempersiapkan tenda dan berbagai keperluan lain untuk camping semalam di hutan itu. Nah banyak dari teman-temannya itu termasuk aku khawatir, namun ia mengatakan iya nggak apa-apa gitu kan, dia udah sering camping sendirian, kami pun merelakannya sebab ya kami tahu dia gadis pemberani dan bisa menjaga dirinya sendiri. Nah dia sangat menikmati perjalanannya, si gadis itu sangat menikmati perjalanannya, friends, di dalam hutan itu kan. Nah di sana si gadis itu banyak motret bunga-bunga gitu, serta berbagai satwa liar yang bebas di habitat aslinya gitu. Jadi dia pun ya si gadis itu berhasil mengumpulkan 400 foto gitu, dan akhirnya setelah lelah di penghujung hari ia tertidur lelap di tendanya sendirian gitu kan. Jadi dia tidur sendirian gitu. Ketika pulang ke kota, nah terus abis itu gadis itu pulang ke kota, ia pun mengecek semua hasil fotonya di laptop gitu. Dia di antara ke 400 foto yang ia kumpulkan, ia melihat sesuatu yang sangat aneh dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ada 4 foto loh, friends, 4 foto yang baginya sangat, dari 400 foto ada 4 yang dia jepret, ada 4 foto sangat menakutkan, sehingga kini ya si gadis itu, si temen si aku ini mengalami trauma dan nggak berani lagi untuk bermalam di hutan sendirian. Nah kalian tahu nggak foto apa itu? Nah ternyata 4 foto itu adalah foto dirinya sendiri yang lagi tertidur, friends. Dari dia tidur, misalnya dia tertidur dari arah depan dia difoto, dari samping difoto, dari bawah kakinya itu dia difoto kan, terus dia juga difoto dari arah lain. Pokoknya 4 foto itu foto dia yang sedang tidur. Ya itulah
yang bikin dia kaget gitu ketika malam hari tiba-tiba dia ngelihat ini malam dan melihat empat foto dirinya sendiri gitu. Jadi siapa yang motoin dia gitu sampai dia trauma gitu kan. Ya di sini untuk bercamping dan tidur di tenda sendirian guys. Oke, itu Urban Legend 10 Urban Legend ya. Walaupun videonya saya pisah-pisah friends, tapi semoga kalian bisa mengikutinya dan menikmatinya. Dan maaf nih kalau misalnya agak tutur bahasanya kurang baik, kurang bagus, dan kuni nyoba pertama kali nyoba bercerita untuk sharing apa yang saya udah ya menurut saya seru loh, ini cerita seru loh gitu. Kunjungi aja webnya kalau kalian ingin cerita ingin membaca sendiri, dan masih banyak lagi websitenya ada di Mengaku Backpacker. Di situ banyak itu website yang seru yang saya rekomendasikan. Jika kalian punya rekomendasi website yang seru lagi, cerita-cerita tentang kisah-kisah apa, entah Islami atau yang bikin kuduk merinding atau mungkin yang penuh misteri atau yang wah gitu, kalian bisa rekomendasi di komentar. Oke, see you next video. Entah saya akan membawakan kisah apa, mungkin motivasi, mungkin cerita horor atau cerita-cerita lainnya. Kiriman kalian dikumpulkan, direkap, dan yang bisa bikin ending dari ceritanya itu boom gitu, kita langsung wah merinding, wah seperti ini sekali ya ceritanya. Saya juga suka cerita juga di bagian apa sih, kisah yang ujungnya itu kayak kisah tapi teka-teki tapi kisah gitu ya, semacam riddle seperti itu ya. Sampai jumpa di cerita saya selanjutnya. Next, jaga kesehatan selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.